Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Kita awali informasi pertama pemirsa. Presiden Joko Widodo mengingatkan manajemen PT Freeport Indonesia agar senantiasa berhati-hati dalam melakukan pengelolaan karena perusahaan tersebut memiliki kontribusi yang besar terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten Mimika maupun Provinsi Papua. Dalam rangka menghadiri acara silaturahmi karyawan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kontribusi PT Freeport Indonesia yang cukup besar terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Papua, utamanya Kabupaten Mimika. Saya senang bahwa PDRB di Kabupaten Mimika itu 68% itu berasal dari Freeport. Jadi Bapak Ibu sekalian memiliki kontribusi yang besar kepada Kabupaten Mimika, 68%. Dan kontribusi terhadap PDRB di Papua itu sebesar 34%, juga gede sekali. Di mana Presiden menekankan jajaran perusahaan tambang tersebut untuk berhati-hati dalam pengelolaan manajemen di dalamnya. Hal itu karena akan berdampak tidak hanya kepada Freeport Indonesia, tetapi juga Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua secara keseluruhan. Begitu ini di sini turun, Papua ikut turun, Mimika ikut turun, hati-hati. Karena ternyata setelah saya cek angkanya, kontribusinya sangat besar sekali. Tak hanya itu, Presiden juga menyampaikan harapan agar PT Freeport Indonesia semakin berkembang ke depannya, terlebih lagi dengan digunakannya teknologi 5G mining untuk pertambangan. Dan kita harapkan dengan telah masuknya 5G mining, ini yang mau saya lihat seperti apa sih memanage sebuah tambang dengan 5G system. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan teknologi 5G mining PT Freeport Indonesia Kabupaten Mimika, Papua. Teknologi yang merupakan kerjasama antara PT Freeport Indonesia dan Telkomsel ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya intervensi teknologi untuk memajukan sektor pertambangan di Indonesia, yang umumnya berada di daerah terpencil dan sulit terjangkau, serta tantangan geografis dan konektivitas yang tidak mudah. Penerapan teknologi 5G mining ini mendukung otomatisasi dan kendali jarak jauh sekaligus meningkatkan keselamatan kerja dan produktivitas PT Freeport Indonesia. Dan melalui teknologi 5G underground smart mining ini, betul-betul aktivitas pertambangan di bawah tanah bisa dimonitor menggunakan kamera yang terhubung dengan kecerdasan buatan dan mencegah serta meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Sebagai informasi, teknologi 5G mining atau pertambangan 5G merupakan konsep untuk mengoptimalkan pertambangan dengan menggunakan implementasi kecerdasan buatan, Internet of Things, learning machine, hingga big data. Kegiatan pertambangan ini dilakukan melalui teknologi canggih yang dikendalikan dari jarak jauh, salah satunya menggunakan 5G Smart Drone Monitoring.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Kominfo merespon soal dugaan kebocoran data registrasi nomor SIM yang diterbitkan melalui situs forum hacker. Kominfo melalui siaran persnya menyanggah bahwa Kementerian Kominfo tak memiliki aplikasi untuk menyimpan data tersebut dan data yang bocor bukan berasal dari pihak Kominfo. Dugaan kebocoran data pribadi kembali terjadi di situs Breach Forum. Pengguna dengan nama Bjorka menjual data dengan judul Indonesia SIM Card atau Phone Number Registration. Data tersebut diduga merupakan kumpulan data dari syarat registrasi SIM card. Data yang diduga bocor tersebut memuat 87 GB data uncompressed yang terdiri dari NIK, nomor telepon, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi. Menanggapi dugaan kebocoran data registrasi SIM card, Kementerian Kominfo melalui siaran pers yang dimuat dalam laman kominfo.go.id menyatakan bahwa data-data tersebut bukan berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pihaknya juga saat ini tengah melakukan penelusuran lebih lanjut soal dari mana data tersebut berasal. Berikut pernyataan lengkap dikutip dari laman resmi Kementerian Kominfo. Sehubungan dengan informasi yang beredar terkait dengan dugaan kebocoran data kartu prabayar, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penelusuran internal. Dari penelusuran tersebut dapat diketahui bahwa Kementerian Kominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pasca bayar. Kedua, berdasarkan pengamatan atas penggalan data yang disebarkan oleh akun Bjorka, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berasal dari Kementerian Kominfo. Ketiga, Kementerian Kominfo sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terkait sumber data dan hal-hal lain terkait dengan dugaan kebocoran data tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengingatkan para kepala daerah untuk tetap berkomitmen menjaga konsistensi perlindungan terhadap konsumen. Hal tersebut dinilai penting karena kontribusi konsumsi masyarakat dapat memberikan nilai tambah pertumbuhan produk domestik regional bruto. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan dalam acara penganugerahan penghargaan perlindungan konsumen menyebut, komitmen bersama dari pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi perlindungan konsumen secara berkelanjutan. Menurutnya, konsumen merupakan ujung tombak dalam peningkatan perekonomian nasional maupun lokal di mana kontribusi konsumsi masyarakat memberikan nilai tambah dan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto nasional maupun lokal. Sejauh ini, perlindungan kepada konsumen yang telah dilakukan pemerintah daerah merupakan salah satu upaya yang dapat mempercepat tumbuh kembalinya ekonomi lokal di daerah masing-masing, serta ekonomi nasional dengan meningkatkan dan menumbuhkan kembali kepercayaan dalam bertransaksi, serta memberikan perlindungan terhadap peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Untuk mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mendukung upaya perlindungan konsumen, Mendak Zulkifli menganugerahkan penghargaan perlindungan konsumen kepada 6 provinsi di Indonesia, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kalimantan Barat. Saatnya kita sekarang ini Pak menyerbu pasar internasional, saatnya Pak sekarang. Dan kita punya segala kemampuan untuk itu, asal kita mau saja. Oleh karena itu perlu ada kebersamaan bupati, wali kota, gubernur, dan kita pusat Pak. Kalau kita bareng-bareng ini Pak, saya sekarang sudah mengumpulkan pengusaha-pengusaha besar kita Pak, termasuk Maret-Maret itu. Yang di kampung-kampung di kabupaten ada Maret-Maret itu. Ya, saya sudah kumpulkan. Maret-Maret yang besar itu tiap kabupaten provinsi punya logistik untuk suplai mereka. Saya sudah minta yang punya Maret-Maret di daerah itu dia harus suplai warung yang ada di sekitarnya. Mendakar Ida Fauziah menyatakan akan segera menyalurkan bantuan subsidi upah senilai Rp600.000. Program bantuan tersebut guna melindungi dan meningkatkan ekonomi pekerja buruh yang terdampak COVID-19. Kementerian Ketenagakerjaan terus menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah tahun 2022.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dalam keterangan resmi kemenaker.go.id menyatakan bahwa pihaknya akan menjamin BSU dapat tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel pada bulan September 2022. Adapun langkah-langkah penyaluran BSU yang dilakukan adalah yakni terkait penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU, serta memfinalkan regulasi berupa Permenaker penyaluran dana BSU. Sesuai yang diinstruksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa dana BSU merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal 3,5 juta rupiah per bulan, dengan masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Menaker berharap dengan hadirnya bantuan ini mampu meredam tekanan akibat kenaikan harga berbagai komoditas. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.